Datang ke saya Rahodil sebagai ketua panitia dari Hall Majmu'. Saya terkejut setelah mendapat surat ditandatangani langsung oleh beliau ke Azaim. Loh kok saya ini? Saya suruh ceramah apa yang sejak saat itu sampai sekarang tak nyedet edung. Gimana saya akan nyampaikan ceramah berbicara di hadapan guru saya sendiri, di hadapan teman-teman saya sendiri, santri-santri seperjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah witrun yuhibbul witra. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurra'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratil mukarram, hadratus syekh Al-Kiai Azaim Ibrahimi, beliau pengasuh keempat dari Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Situbondo, beserta segenap majelis keluarga dan semua anggota keluarga, segenap kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian dan semua pengurus, kepala-kepala lembaga dan kepala asrama dan ketua kamar, segenap santri, putra, baik pusat maupun cabang, rahimakumullah wa anakumullah fakumullah hafizakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita ditakdir bisa bersua, bisa berjumpa, berkumpul di Masjid Jami' Ibrahimi Sukorejo, di mana di samping saya memakai sarung putih, baju putih, kopiah putih. Ini kesenangan guru saya Kiai As'ad. Jadi saya niru apa yang beliau senangi. Kemudian karena saya alumni dan bagian dari Iksas, maka saya memakai jas kebanggaan Iksas, bahwa saya ini adalah bagian dari Ikatan Keluarga Santri Salafiyah Safiyah Sukorejo. Tahun 79 awal saya masuk di Sukorejo ini. Hadirin rahimakumullah para santri, saya terkejut sebenarnya pada saat Raholil Kiai Holil mantu dari Nyesa itu ngadep ke rumah saya di Sepinggan. Sepinggan ini satu kelurahan dengan Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Balikpapan ini nanti akan menjadi pintu gerbang ibu kota Nusantara. Jadi Jakarta ini jadi kampung nanti. Jadi yang jadi ibu kota itu di Kalimantan Timur. Nah, kebetulan saya ini di pintu gerbangnya. Secara masif pembangunan istana presiden, wakil presiden, kantor-kantor kementerian, koordinator 4 kementerian, rumah-rumah jabatan menteri, 36 menteri, dan ada hotel dan lain sebagainya. Bahkan sedang dibangun juga tol khusus ke Nusantara ini, nanti dari Balikpapan hanya 30 menit. Bahkan bikin bandara khusus di ibu kota itu.
Nah, kita doakan ini dalam rangka pemerataan pembangunan, jangan hanya Jawa sentris. Jangan hanya yang dibangun, karena Indonesia ini bukan hanya Jawa, tapi 17.000 pulau. Yang paling besar itu Kalimantan. Pas di tengah-tengah di situ ada titik nol Nusantara. Jadi titik nol kalau ditarik benang dari Merauke kemudian ke Sabang, tengah-tengahnya itu ada di titik nol Nusantara, pas yang akan menjadi ibu kota Nusantara ini. Ini supaya diketahui oleh bahwa kita akan punya ibu kota Nusantara baru, dan undang-undangnya sudah diputuskan oleh DPR, tinggal peraturan presidennya yang belum ditandatangani. Nanti insya Allah ditandatangani awal 2024 ini. Nanti hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini bukan di istana di Jakarta, tapi istana di ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Ini untuk pertama, dan insya Allah, dan saya pengasuh dari pesantren Syekhona Khalil di Kalimantan Timur. Ada beberapa cabang di Kalimantan Timur, termasuk di Samarinda, di Bontang, di Kutai Timur, di Penajam Pasir Utara, dan sekarang sedang membuka cabang Kiai di Pasir, yang saya jadikan pimpinan adalah alumni Sukorejo, Ustadz Bakri. Insya Allah akan supaya memperkuat Kalimantan Timur sebagai ibu kota Nusantara ini. Datang ke saya Rahodil sebagai ketua panitia dari Hol Majmu'. Saya terkejut setelah mendapat surat ditandatangani langsung oleh beliau ke Azaim. Loh, kok saya ini? Saya suruh ceramah apa yang sejak saat itu sampai sekarang tak nyedet tedung. Gimana saya akan nyampaikan ceramah, berbicara di hadapan guru saya sendiri, di hadapan teman-teman saya sendiri, santri-santri seperjuangan ini. Karena yang saya lihat ini adalah Rahodil dan pesantren Syekhona Khalil namanya, dan saya sering dipanggil Pak Khalil atau Kiai Khalil. Muhammad Alinya tidak ada, yang kelihatan Khalilnya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan mencorong dari Al-Mahfurah Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Mudah-mudahan. Makanya karena yang datang nama yang diutus adalah Raholil, Keholil sama Kiai Azaim. Saya tidak bisa nolak ini. Seperti Kiai As'ad yang dipanggil oleh Keholil, yang diperintah untuk ini, tidak bisa menolak perintah dari guru saya untuk menjadi pembicara. Padahal sebenarnya saya ini tidak layak, tidak pantas jadi pembicara. Pada siang hari ini banyak kekurangan di sana sini, karena saya merasa bahwa saya sampai saat ini karena bukan karena kehebatan, karena barokahnya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Karena barokah dari guru saya, mulai saya merintis pondok, ada 7 cabang di kabupaten kota di Kalimantan Timur, yang ada lembaga formalnya ada 4. Ini semuanya barokah Kiai As'ad. Setiap saya ada kesulitan, saya nyambat sama Kiai As'ad. Kiai As'ad, sampean suruh diwasiati alumninya, santrinya, supaya cawi-cawi pendidikan, mengelola dakwah melalui NU, kemudian ekonomi kerakyatan. Jadi saya itu nyambatnya sama Kiai As'ad, dan alhamdulillah selalu ada saja jalan. Alhamdulillah ini barokah daripada Kiai As'ad Syamsul Arifin yang kita hauli pada siang hari ini. Saya merasa tidak pantas, cuma namun demikian mudah-mudahan ini masuk kepada barokahnya husnul i'tiqad. Husnul i'tiqad ini ceritanya suatu hari ada maling mencuri, dikejar sama orang itu, orang kampung mengejar semuanya, lalu lari ke dalam musola, di mana orang yang punya musola ini orangnya husnul i'tiqad, bagus i'tiqadnya, selalu husnudzon kepada orang. Setelah ditanya karena ketakutan sudah dikepung ini, ya orang itu tidak langsung nyari ke dalam musola, dia sembunyi di musola.
Ditanya lagi sama orang yang punya musola, sampean siapa? Saya Ibnu Sabil. Dijawab Ibnu Sabil, dikiranya orang yang habis perang itu. Orang yang dulu kan, zaman dulu kan mempertahankan perbatasan itu kan dengan berperang itu. Padahal ini habis mencuri. Dia bilang Ibnu Sabil, maksudnya anak jalanan yang maksudnya orang ini. Ya, bahasa Arabnya Ibnu Sabil. Disangkanya bahwa ini orang yang berjuang di jalan Allah. Sehingga dihormati orang ini. Kebetulan yang punya musola ini punya anak perempuan lumpuh. Sudah bertahun-tahun diobatkan kemana-mana, tidak pernah sembuh. Nah, dilalah dimintakan air sama orang ini salah lagi, dimintakan air barokah. Ya supaya tidak ketahuan bahwa dirinya maling sebenarnya, ya pura-pura amuk kemuk gitu nah. Tuh, baru dikasihkan. Setelah dikasihkan, baru orang ini pamit pulang. Ternyata anaknya ini sembuh dari lumpuh. Kemudian berapa tahun kemudian orang tadi dikejar lagi. Memang kerjaannya memang tidak ada lain, hanya mencuri. Dikejar lagi, lari ke tempat yang tadi, ke musola tadi. Begitu nyampe di musola tadi, lalu esongkem, waduh Kiai, matur sekelangkung, terima kasih banyak, sampian anak saya ternyata sembuh setelah dikasih air sama sampian. Nah ini barokahnya husnul i'tiqad, barokahnya orang husnudzon. Ternyata anaknya yang lumpuh tadi, karena tidak menyangka bahwa ini adalah Ibnu Sabil, orang yang berjasa dalam perjuangan Islam, dia dimintakan barokah doa, ternyata dikabul oleh Allah. Kemudian orang ini menjadi malu. Waduh, ya Allah, jadi selama ini saya ini ditutupi aib saya ini. Padahal selama ini saya selalu durhaka kepada Engkau. Lakon ada lain, cuma ngeco, menyakiti hati orang. Ternyata Engkau tutupi. Ini sampai akhirnya Engkau sembuhkan orang ini lewat tiupan yang pura-pura itu. Nah dari itu orang ini bertobat, malu kepada Allah, lalu akhirnya diangkat sebagai waliullah, akhirnya menjadi kekasih Allah. Nah saya ini mudah-mudahan seperti itu juga. Artinya oleh Kiai Zaim, saya ini dikira oleh Kiai Holil yang diutus, dikira penceramah, pembicara, padahal ya jangan-jangan kayak maling itu tadi yang dikiranya. Yang mudah-mudahan mendapat barokahnya husnul i'tiqad, yang akhirnya anak dari yang punya musola ini sembuh, yang tadinya lumpuh, kemudian yang tadinya maling ya akhirnya diangkat menjadi kekasih Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah saya dikawal, dijemput oleh panitia papak ngerong lauk. Jadi oleh nama ini Dora Betul Masoleh di papak, langsung dikawal saya. Dikawal pakai sepeda motor memasuki asrama putri, asrama ke dalam itu. Tadinya banyak, baru keluaran santri putri banyak. Kemudian karena ada pengawal sambil dibisiki mungkin, ada kiai. Akhirnya mingkir kapi. Semuanya sama-sama nadep nunduk. Saya bilang sama teman-teman, begitu masuk ke gerbang pintu gerbang lalu dibukakan, saya bilang sama teman saya, dikira kiai saya ini semuanya kok takzim. Ini kayak kayak ceritanya tadi itu. Saya sambil geli, malu, karena saya masih merasa santri sampai saat ini, merasa santri Sukorejo, artinya tidak pantas. Makanya saya geli melihat santri yang tadi malam langsung ke Martaja, ke Astah, dikawal oleh, karena ada pengawalnya tadi. Ya, ada pengawalnya yang mengawal bilang bahwa ini ada kiai, sehingga semuanya sigap, yang bagian pintu gerbang langsung dibukakan. Lalu saya ingat cerita teman saya dulu.
teman saya di Santri Sukorejo. Namanya ini Ramir. Ramir ini sama satunya lagi namanya Riksen. Nah, kebetulan dulu ini kan suka masih pemandian masih di tetangga dulu. Lah Ramir ini sama Riksen karena dulu masih banyak pohon kelapa kan tinggi banyak pohon kelapa di sini dulu. Nah Ramir sama Riksen ini ingin buah kelapa muda. Cuma gimana caranya ya? Saya ini tidak bisa manjat. Ya Riksen juga begitu. Akhirnya orang dua ini bersandiwara. Ramir ini pura-pura, engkau minta beken. Katanya Riksen ini, ampun Ra, jangan Ra. Dikiranya sama orang yang punya kelapa ini dikiranya Lora. Padahal memang namanya Ramir. Ra, ampun Ra, jangan Ra. Nanti dimarahi kiai. Memang benar kalau bukan punyanya mau naik, kiai tentunya akan marah kalau tanpa seizin dari yang punya. Tapi ini ngotot, tidak saya mau naik manjat ini. Jangan Ra, nanti dimarahi kiai. Nah katanya orang yang punya kelapa ini, tetangga ini, dikiranya Lora tidak tanya-tanya langsung dinaikkan. Ingin berapa? Diturunkan semuanya tuh. Udah diturunkan. Akhirnya apa? Akhirnya ini pura-pura Riksen ini membawakan kelapa ila paru idang. Jadi bagi dua, artinya apa? Ini hasil dari yang mudah-mudahan mungkin yang tadi malam itu mungkin yang hormat saya mudah-mudahan dapat barokahnya husnul i'tiqad. Ya sama halnya dengan Ramir dengan Riksen, akhirnya sama-sama dapat buah kelapa itu tadi. Para santri rahimakumullah, saya sebenarnya dimintai untuk bercerita tentang masyayikh. Karena di sini hol majmu' masyayikh ya ke atas. Saya awali dari bercerita tentang Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Kenapa Syekhona Khalil bin Abdul Latif ini kok semua santrinya jadi semua? Dititikapi. Nah, dari banyak cerita itu yang saya amati, karena Syekhona Khalil ini selalu taat, patuh kepada gurunya tanpa syarat, dan selalu khidmah kepada guru. Cuma semuanya ketaatan, kekhidmatan, dan memuliakan guru itu semuanya tidak berhenti kepada Syekhona Khalil, tidak berhenti kepada gurunya, tapi tasalsul, diniatkan taat, patuh, menghormati, khidmah kepada guru dari gurunya, sampai nyambung berakhir kepada yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun yang dihadapi adalah gurunya, tapi diniati itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kepada Ki Azaim, guru kita ini, juga bahkan kepada ketua kamar sekali, kepada ustadz kita patuh, kita taat, kita khidmah bukan karena apa. Jangan berhenti di situ, tapi sambungkan terus, niatkan terus sampai tasalsul berantai, sampai diniatkan. Karena kita tak nyapuk zaman Rasulullah. Nah itu sebenarnya, sehingga Syekhona Khalil ini saking menghormat kepada gurunya, karena ada gurunya ini dari Bima, namanya Syekh Abdul Wani. Ini Syekh Khalil ini sudah jadi ulama masyhur, kiai besar sudah. Nah ini diundang naik dokar. Dulu kuda ini yang paling bagus, paling mahal kuda dari Bima. Nah dokar ini spesial
Dokar ini, yang narik dokar ini diambilkan dari Bima. Pada saat Syekh Khalil naik dokar, sambil iseng tanya kepada penjemput, oh kok bagus sekali kudanya ini cerna. Engki Kiai, ini memang disiapkan secara khusus. Ini bukan sembarang kuda, tapi ini kuda dari Bima. Apa? Kuda dari Bima? Tahu, karena pada saat ada di Makkah berguru ngaji kepada Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, itu merasa gurunya dari Bima, khawatir kuda ini masih satu kampung masih ada silsilah dengan kuda gurunya. Ini Syekhona Khalil memilih turun, tidak jadi ikut dokar, tidak jadi milih jalan kaki ke tempat acara, karena tasrifan wa ta'ziman kepada gurunya, yang itu tidak diniatkan hanya sampai di guru itu, tapi tasrifan wa ta'ziman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kepada kudanya saja sudah ta'zim sedemikian rupa, sudah hormat sedemikian rupa. Nah, terakhir mondok Syekhona Khalil ini adalah di Banyuwangi, di Setail Genteng. Nah, ini pada saat di terakhir mondok di sana, Syekhona Khalil ini disuruh oleh gurunya merawat kebun kelapa. Ini ayah saya, Syekh Khalil Yasin, bikin 3 orang menulis khusus cerita ini. Dibagi-bagikan figura tadi yang berisi tulisan tentang sejarah Syekhona Khalil pada saat jadi santri di Banyuwangi. Setiap hari santri yang bernama Khalid ini oleh gurunya yang di Banyuwangi disuruh merawat kebun kelapa gurunya yang lebar. Benar, setiap hari ditugaskan untuk memanen buah kelapa. Memanen buah kelapa ditarget setiap hari harus mencapai 80 pohon. Benar, kudu naik nyior bedung polo pungka. Saking bedung polo pungka bunkaan sebelah sini, besok sebelah sana, besoknya sebelah sana. Ada di tiap hari seperti itu. Kalau mencapai 80 pohon, dibuktikan dengan kekerebuan nyior di bawah pohon dihitung sama gurunya. Kalau mencapai 80 pohon, setelah nanti buah kelapa dibawa ke pasar, lalu uangnya diserahkan kepada gurunya. Ini diberi persen, 3 duit sen uang dulu, diberi persen. Kalau kurang, ini dipukul. Setiap hari begitu. Nah, tidak menyebabkan karena begitu tugas. Kalau mencapai target dikasih 80 di persen, kalau kurang dari 80 pohon dipukul oleh gurunya. Ini Syekh Khalil merasa senang. Karena diniatkan bahwa yang menyuruh saya ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diniatkan. Karena itu bikin peti khusus. Persenan dari gurunya ini tak ewang luangi. Tidak untuk jajan, ada persenan dari gurunya, bikin peti khusus tempat nyimpan persenan dari gurunya. Edong polong ditabung sampai akhirnya penuh. Setelah penuh baru dimaturkan lagi kepada kiainya. Kiai, saya senang sekali mendapat tugas disuruh merawat kebun kelapa, lalu memanen hasilnya sekaligus menjualkan ke pasar. Hasil penjualannya diserahkan kepada kiai. Saya senang. Dan semua ini diniatkan kiai ngalap barokah. Diniatkan mudah-mudahan. Nah, ini mudah-mudahan bisa ditiru. Mudah-mudahan santri saya, padahal belum punya santri, masih mondok. Mudah-mudahan santri saya, murid saya kelak menjadi orang yang bermanfaat kepada orang banyak. Ini saya tidak mengharap balasan dari kiai, tapi mengharap balasan dari Allah berupa barokah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalau saya punya santri, belum punya santri, kalau saya punya santri kelak, mudah-mudahan semua santri saya menjadi orang yang bermanfaat kepada orang banyak. Amin Allahumma amin.
Nah ini diserahkan lagi kepada kiainya. Apa oleh kiainya? Saya juga begitu, Holil. Kamu tahu kenapa saya target setiap hari harus mencapai 80 pohon? Karena daftar list orang yang harus disantuni dari anak yatim, janda-janda dan lain sebagainya, fuqara masakin yang ada di sekitar pesantren, yang ada di sekitar Banyuwangi ini. Kalau kurang dari 80 pohon, ini orang yang harusnya mendapatkan santunan ini tidak dapat. Makanya saya target harus mencapai 80 pohon yang kamu panen. Jadi hasil produksinya harus mencapai 80 pohon. Karena akan ada yang tidak kebahagiaan kalau kurang. Sudah, kamu gunakan uang yang ada dalam peti itu untuk sangu berguru kepada Syekh di Mekah. Nah ini lalu ya karena diperintah oleh gurunya, maka ini digunakan untuk setelah dihitung ternyata cukup. Dan alhamdulillah selama ada di Mekah ini tidak pernah lihat langit, hanya menulis alfiyah. Karena dulu belum ada percetakan, tulisannya Syekh Holil ini bagus, dijual. Ini hasil penjualannya tidak untuk makan, semuanya diserahkan kepada gurunya semuanya. Dia tidak ngambil. Sedangkan yang untuk dimakan ini mengais semangka-semangka, kulit-kulit semangka dan roti-roti kering yang sudah dibuang yang ada di sampah itu. Ini betul-betul semuanya untuk guru. Hikmah kepada guru. Nah, mungkin kita tidak mampu, mungkin kalau disuruh, kalau diperlakukan seperti itu mungkin kabur semua mungkin. Kalau seperti guru yang di Banyuwangi, paling tidak dengan niat menghafal ngatamkan Al-Quran, dengan baca kulhu di hol majmu. Dan apalagi ini diperintah oleh mulai dari zamannya Kiai As'ad, bahkan dari Kiai Samsul mungkin, hataman ini dan lain sebagainya. Ini dalam rangka ini. Ya akhirnya barokah ini akan kembali kepada santri semuanya. Nah, kemudian ini tentang Syekhona Holil sehingga menjadi orang. Begitu juga oleh murid-muridnya. Konon saya dengar ceritanya Kiai Samsul Arifin. Beliau itu suatu waktu oleh Mbah Holil karena ada cincinnya Nyai itu jatuh ke jamban. Jamban ini tempat kotoran. Nah ini jatuh di situ, artinya kasarnya ke sipiteng lah, tempat kotoran. Ini jatuh di situ tanpa pikir panjang. Ya Samsul ini tidak ambil tak emo mencari tangga, langsung jebur, langsung dikuras itu sampai bersih. Baru ada ketemu cincinnya Nyainya Kiai Holil ini nelpek di mana, di akhirnya. Artinya apa? Ketaatan kepada guru, perintah guru ini tanpa syarat, tanya langsung. Nah begitu juga yang dilakukan oleh Kiai As'ad Samsul Arifin pada saat disuruh untuk mengantarkan tongkat, lalu setelah itu mengantarkan tasbih ke Jombang, di mana ini sebagai isyarah sebagai berdirinya Nahdlatul Ulama. Nah, ini sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, ini isyarah dari Bangkalan, dari Kiai Holil kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Cuma perantaranya adalah Kiai As'ad sebagai pengantar tongkat dan tasbih. Makanya kemarin pada saat 1 abad ada ziarah muassis dari PBNU, ziarah muassis ke Tebuireng, ke Bangkalan. Saya bilang kurang. Kalau belum ke Sukorejo kurang. Kenapa? Karena tanpa perantaraan Kiai As'ad mengantarkan tongkat dan tasbih dari Kiai Holil kepada Kiai Hasyim Asy'ari, NU ini tidak akan pernah berdiri. Maka untuk sempurnanya perlu, maka saya setengah kepada pengurus NU di Kalimantan Timur, kalau ke Jawa ziarah muassis jangan lupa ke Sukorejo, karena beliau adalah wasilah, perantara yang nyambungkan antara Bangkalan dengan Jombang. Hadirin wal hadir para santri rahimakumullah. Nah, kalau bercerita ke fawaid ya, pengasuh yang ketiga ini beliau sering ngatamkan Quran kemana berdiri. Kiai Samsul juga Kiai As'ad ini kalau malam Kiai As'ad ini dulu sering
ngontrol santri, dikontrol, didoakan. Nah makanya ini kita saya melihat di dalam morok abeknah, artinya mengajari dirinya sendiri, kemudian morok keluarga mengajari keluarganya, lalu morok masyarakatnya, mengajari masyarakatnya. Ini sebenarnya sudah syamil, sudah meliputi semuanya. Santrinya mana? Karena santri sudah masuk dalam keluarga. Sebagaimana Ki As'ad, santri ini dianggap anaknya sendiri. Maka saya dengan adanya Hol Majmu' merasa sudah 3 kalinya ini saya hadir ke acara Hol Majmu', dan saya sangat terpukul dengan banyak saya hadir di sini. Guru-guru saya yang sudah tiada, terutama pada masa Covid, Ustadz Mansur dan Ustadz Mudakir dan sebagainya, dan banyak teman-teman saya yang sambil napak tilas. Alhamdulillah saya ditempatkan di tepas di ruang tamu depannya dalam. Dulu saya di sana. Dulu di sana di sampingnya itu ada teleponnya nomor 7. Jadi kalau belum secanggih sekarang. Alhamdulillah ini napak tilas sekaligus saling mendoakan santri. Dan juga perlu diketahui bahwa saya mengangkat pengasuh dan wakil pengasuh. Ini masuk bagian dari majelis keluarga dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil Kalimantan Timur. Karena saya merasa Kalimantan Timur ini harus dikeroyok oleh, maka majelis keluarga mengangkat majelis keluarga karena ini berkesinambungan, berketerusan nanti bahkan ila yaumil qiyamah. Ini maka berlanjut kepada pengasuh berikutnya secara otomatis menjadi majelis keluarga dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil, yaitu pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo, yaitu pengasuh pesantren Sidogiri, pengasuh pesantren An-Nukoya Gulu-Gulu, dan pengasuh pesantren Kepang. Ini secara otomatis menjadi majelis keluarga dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil. Dan mudah-mudahan mohon doanya kepada santri semuanya. Mari kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita Sukorejo ini semakin jaya, semakin raceh sebagaimana namanya Sukorejo. Jadi saya niati sebenarnya ke sini ini ngeces, ibaratnya HP mau habis baterainya, mau lobet, datang pada Hol Majmu'. Ini termasuk pada saat sekarang dikasih kesempatan untuk berbicara, hanya berdongeng tentang kiai. Mari intinya adalah kepada ketua kamar, kepada ustadz, mari kita doakan anak-anak kita. Di samping kita ikhtiar secara ini, tapi lebih-lebih kita tangiskan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap doa kita. Kepada santri, mari kepada pengurus ketua kamar, menghadapi ketua kamar, menghadapi gurunya, mari kita niati taat, hikmah itu semata-mata karena Allah. Tadi ada kebersihan, memang Ki As'ad ini sangat betul-betul kebersihan yang sangat diinikan. Di samping membersihkan yang zahir, mari kita niatkan kepada Allah mudah-mudahan dibersihkan yang batin. Itu intinya. Kalau sudah zahir batin bersih, insya Allah keratude ke Allah Subhanahu wa taala. Nah tadi sudah ada hadiah dan lain sebagainya. Dan secara ini awal-awalnya memang fastabiqul khairat, akhirnya tadinya tidak lillah, akhirnya lillahi ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, tidak usah panjang-panjang supaya tidak banyak salahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah bi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.